Demonstrasi kontekstual pengelolaan program yang berdampak pada murid oleh I Gusti Ngurah Agung Sumanadi SPDSD, CKP Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Latar belakang bermula dari sekolah memiliki modal atau aset yang potensial, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Akan tetapi dalam perkembangan dan perjalanannya belum diimplementasikan secara optimal dalam proses pembelajaran. Strategi serta metode pemanfaatan modal manusia adalah dengan memanfaatkan faktor biotik yang ada di sekolah sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberikan kontribusi lebih tinggi dalam memajukan sekolah. Belum optimalnya pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar lebih luas menyebabkan anak-anak kurang fokus mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugasnya. Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memanfaatkan lingkungan sekolah, maka siswa diharapkan dapat menggali bahan sebanyak-banyaknya dari lingkungan sekolah atau alam sekitarnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Aset utama yang dikembangkan yaitu aset manusia dan lingkungan. Visi yang saya akan lakukan adalah sekolah hijau atau green school, di mana dalam tanggung jawab, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan integritas. Pengembangan kreativitas siswa melalui pembuatan tanaman hidroponik dan menjadikan sekolah hijau atau green school. Pamer karya memanfaatkan lingkungan alam sesuai dengan potensi yang dimiliki sekolah. Dalam melakukan ini, kami akan melakukan dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan. Membuat program yang berdampak pada siswa dengan memanfaatkan aset yang ada untuk memaksimalkan potensi guru dan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Ambil pelajaran. Dalam ambil pelajaran ini, di mana guru melaksanakan pembelajaran dengan kreatif dan menyenangkan dalam memanfaatkan lingkungan sekitar. Kemudian siswa dapat membuat produk kreativitas memanfaatkan lingkungan sekitar dengan bimbingan guru, mata pelajaran, dan wali kelas. Kemudian siswa mengerjakan tugas dengan mandiri dan penuh tanggung jawab melalui pendampingan orang tua di rumah. Kepala sekolah, komunitas praktisi, guru, siswa, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat sekitar sudah bersinergi dengan baik, saling menghargai, terbuka, dan saling memberikan motivasi untuk kemajuan sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Hasil tahapan. Dalam hasil tahapan, di mana setiap hari Jumat, seminggu sekali ada kegiatan pengembangan diri dalam rangka pengembangan bakat dan minat siswa yang dipimpin guru yang kompeten dalam bidangnya. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab program, komunitas praktisi, guru, siswa, dan orang tua berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sekolah. Guru sudah melaksanakan pembelajaran kontekstual secara kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Siswa sudah memiliki produk berupa karya sebagai hasil pengembangan bakat dan minatnya sesuai dengan olah cipta rasa dan karsa karya sebagai hasil kolaborasi antar murid, guru, dan orang tua. Gali mimpi. Dalam gali mimpi ini, kami akan mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan siswa dalam pembelajaran. Kemudian mengembangkan potensi dan bakat siswa sehingga dapat berkembang secara optimal. Meningkatkan kompetensi guru dalam kreativitas pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar yang menyenangkan. Mewujudkan karakter positif siswa yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, kolaborasi, dan berintegritas. Mengembangkan pembelajaran terintegrasi dengan memanfaatkan lingkungan. Kemudian memberdayakan aset untuk kemajuan sekolah sesuai visi misi sekolah yang berdampak kepada murid. Hasil tahapan.
Dalam hasil tahapan, kegiatan penguatan pendidikan karakter atau PPK siswa untuk menjadi manusia berintegritas dan berkarakter positif. Kemudian guru menjadi teladan bagi siswanya, motivator, fasilitator, panutan, penuntun, tumbuh kembangnya potensi bakat dan minat sehingga pembelajaran bermakna menuju profil pelajaran Pancasila. Siswa menjadi lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dengan memanfaatkan lingkungan alam dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan program dengan memperdayakan aset secara maksimal untuk kemajuan sekolah berdasarkan visi misi. Orang tua dan guru berkolaborasi dalam membimbing dan mendampingi siswa untuk mengembangkan kreativitas sesuai bakat dan minatnya. Hasil tahap berikutnya adalah kegiatan penguatan pendidikan karakter PDK. Jabarkan rencana. Dalam jabarkan rencana, panduan tahapan adalah membuat cara atau strategi mencapai mimpi. Mimpi yaitu rencana strategi apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, apa yang akan dilakukan. Hasil tahapan rencana program, visi program sekolah yang berdampak pada murid. Sekolah hijau, green school, atau tanggung jawabnya adalah berupa mandiri, kreatif, kolaboratif, dan integritas. Hasil tahapan berikutnya adalah nama program yang akan saya kembangkan, mengembangkan kreativitas siswa melalui pembuatan tanam hidroponik dan pamer karya memanfaatkan lingkungan alam sesuai dengan potensi sekolah. Adapun tujuan dari program ini adalah mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan siswa dalam pembelajaran. Kedua, mengembangkan potensi dan bakat siswa sehingga dapat berkembang secara optimal. Ketiga, meningkatkan kompetensi guru dalam kreativitas pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar yang menyenangkan. Keempat, mewujudkan karakter positif siswa yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, kolaborasi, dan berintegritas. Kemudian yang kelima, mengembangkan pembelajaran terintegrasi dengan memanfaatkan lingkungan. Sebagai tolak ukur adalah siswa dapat membuat karya secara kreatif dan inovatif sesuai dengan cipta, olah rasa, olah karya dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan kreatif dan menyenangkan melalui pemanfaatan lingkungan dan alam sekitar. Meningkatkan motivasi dan nilai karakter positif siswa melalui program sekolah yang berdampak pada siswa. Meningkatkan peran aktif orang tua dalam pendampingan siswa mengikuti pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan alam sekitar. Selanjutnya, sumber daya berupa aset lebih berdaya guna dan memberikan sumbangsih untuk kemajuan sekolah dengan tercapainya visi dan misi sekolah. Yang terakhir, bagaimana mendokumentasikan berupa foto, video, wawancara program sekolah yang berdampak pada siswa. Lini masa program yang akan kita lakukan adalah merencanakan program sekolah yang berbasis aset yang berdampak pada siswa dengan komunitas praktisi. Kemudian melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Melakukan sosialisasi melalui rapat dengan Dewan Guru tentang rencana program serta masukan untuk perbaikan perencanaan program. Kemudian membuat proposal kegiatan. Selanjutnya melakukan sosialisasi pada guru, komite, siswa, dan orang tua. Selanjutnya melaksanakan program kegiatan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah bagaimana melakukan penilaian terhadap karya yang telah dibuat guru maupun siswa. A. Atur eksekusi. Membuat rancangan program. Menentukan tim inti program. Siapa koordinator penanggung jawab pelaksanaan program. Siapa yang bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi jalannya program. Siapa yang bertugas membuat laporan program. Atau bagaimana cara komunikasi, koordinasi yang dilakukan tim melalui pertemuan, diskusi, rapat, mingguan, bulanan, dan lain untuk memberi kabar satu sama lain tentang jalannya program. Rancangan program. Dalam rancangan program yang akan saya lakukan adalah
Bagaimana pengembangan kreatif siswa melalui pembuatan tanaman hidroponik dan pamer karya memanfaatkan lingkungan alam dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Penanggung jawab dan mekanisme koordinasi antar tim, di mana penanggung jawab kegiatan adalah kepala sekolah, wakil penanggung jawab, wakil kepala sekolah, pengarah, dewan guru, ketua pelaksana adalah panitia penyusun program, sekretaris dewan guru, bendahara dewan guru, koordinator kelas wali kelas, koordinator bidang studi guru mata pelajaran, koordinator humas dewan guru, koordinator sarpras orang tua dan tenaga kependidikan, tim juri panitia penyusun program, seksi dokumentasi dewan guru, seksi konsumsi tenaga kependidikan, seksi perlengkapan tenaga kependidikan, kemudian anggota adalah murid kelas. Hasil tahapan, dalam hasil tahap ini adalah yang pertama yang dapat dilakukan adalah laporan dibuat oleh koordinator acara, ketua panitia. Koordinasi dilakukan dengan rapat setiap akhir bulan oleh internal panitia. Hasil rapat internal dilaporkan kepada semua warga sekolah sebagai tim dan pelaksana kegiatan. Kemudian terakhir, bagaimana evaluasi dapat dilakukan dengan rapat koordinasi, yaitu oleh kepala sekolah, panitia, dan guru. Dukungan. Dalam dukung ini yang diperlukan adalah modal manusia, baik itu yang internal maupun eksternal, modal fisik yaitu bangunan dan sarpras, modal lingkungan, tempat dan media pembelajaran, modal finansial yang diambil dari dana BOS, dan modal sosial terjalinnya hubungan baik antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat sekitar untuk kelancaran program. Identifikasi jenis risiko. Dalam identifikasi jenis risiko tersebut, strategi tidak semua warga sekolah mendukung pelaksanaan program karena kurangnya kepedulian terhadap program sekolah, sehingga kurang antusias dan kurang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Keuangan. Membutuhkan dana relatif besar dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga akan membebani dana BOS. Operasional. Pelaksanaan kegiatan mungkin saja tidak berjalan lancar jika kurang koordinasi dan kerjasama dari semua elemen yang berkepentingan di dalamnya. Identifikasi jenis risiko. Dalam identifikasi jenis risiko tersebut, bagaimana pemenuhan jika tim juri menilai dengan tidak objektif akan melanggar asas dan norma yang berlaku. Kemudian reputasi. Jika program gagal dilaksanakan dengan baik, maka reputasi sekolah akan menurun di mata siswa, orang tua, komite, dan masyarakat karena dinilai kurang profesional. Gambaran program. Dalam gambaran program ini, yang pertama, setiap siswa kelas 5 diberi tugas oleh guru mata pelajaran atau wali kelas untuk mengolah bahan yang memanfaatkan lingkungan dengan pendampingan orang tua. Pilihan pengolahan menjadi kesepakatan antara wali kelas dan murid. Misalnya bagaimana mengolah barang bekas menjadi benda yang tidak berguna untuk membuat atau sebagai media suatu tanaman yang bermanfaat seperti hidroponik. Hasil karya tersebut dikumpulkan ke sekolah dan ditata di depan kelas masing-masing bersama wali kelas secara berkelompok berdasarkan jenis produk tanaman hidroponik yang dibuat. Setiap kelas akan mempresentasikan hasil karyanya ke kelas lain dan guru menggunakan metode unjuk kerja. Penilaian individu dilakukan oleh guru mata pelajaran dan kelompok dilakukan oleh tim juri. Durasi pelaksanaan program akan dilakukan selama 1 bulan. Nah, dalam minggu pertama itu adalah merencanakan program sekolah berbasis aset yang berdampak pada siswa dengan komunitas praktisi. Kemudian kedua, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Terus minggu kedua akan melakukan sosialisasi melalui rapat dengan Dewan Guru tentang rencana program serta masukan untuk perbaikan perencanaan program. Membuat proposal kegiatan. Terus melakukan sosialisasi kepada guru, komite, siswa, dan orang tua. Minggu ketiga dan keempat, melaksanakan program kegiatan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan. Melakukan penilaian terhadap karya yang telah dibuat guru dan siswa. Kemudian memberikan reward terhadap karya yang mendapatkan nilai yang terbaik.
Monitoring evaluasi pembelajaran, pelaporan, mailer, monitoring, evaluation, learning, reporting. Monitoring itu adalah merupakan yang dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk ketika rapat kepanitiaan menjadi juri dalam seleksi karya siswa dan graduasi kelas, murid, kepala murid, dan untuk murid itu sendiri. Evaluation. Evaluasi melibatkan siswa, guru, kepala sekolah, komite, dan orang tua. Kemudian, evaluasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan kepala sekolah, panitia, dan guru. Pertanyaan kunci. Dalam pertanyaan kunci, evaluasi program, kami contohkan adalah sejauh apa program yang telah berjalan sesuai dengan tujuan utama program, seberapa banyak hambatan yang ditemui selama pelaksanaan program ini, mengapa itu terjadi, mengapa terjadi demikian, seberapa besar pengaruh keberhasilan pelaksanaan program untuk prospek jangka panjang. Fokus monitoring. Dalam fokus monitoring ini, contohnya adalah bagaimana kegiatan program pembuatan hidroponik yang dilaksanakan siswa kelas 5 dengan pendamping orang tua dan guru berjalan. Pertimbangan pemilihan. Contoh, wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan murid menjalin komunikasi dan kerjasama dengan baik. Pertanyaan utama monitoring, contohnya adalah bagaimana perkembangan kemampuan intelektual dan keterampilan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana perkembangan potensi dan bakat siswa berdasarkan kreativitas dari hasil karya yang sudah dibuat. Metode penggalian data. Dalam metode penggalian data ini, pertanyaan utama monitoring, contohnya adalah bagaimana perkembangan kemampuan intelektual dan keterampilan siswa dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana perkembangan potensi dan bakat siswa berdasarkan kreativitas dari hasil karya yang sudah dibuat, bagaimana guru meningkatkan kompetensinya dalam kreativitas pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar, bagaimana karakter positif yang diperoleh siswa dari kegiatan program tersebut, bagaimana perkembangan pembelajaran terintegrasi dengan memanfaatkan lingkungan. Strategi penggalian data. Dalam strategi penggalian data tersebut, data yang terkumpul, contohnya adalah guru mata pelajaran memberikan tugas pembuatan hasil karya kepada murid yang memanfaatkan lingkungan alam. Kedua, wali kelas 5 bersama murid membuat tanaman hidroponik sesuai pembagian kelompok dari tim penyusun program. Ketiga, wali kelas 5 bersama murid membuat tempat untuk memamerkan hasil karya berupa olahan barang bekas seperti botol aqua dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar. Orang tua mendampingi murid di rumah dalam membuat kreativitas hasil karya, memanfaatkan lingkungan alam sekitar. Kemudian murid bersama semua orang, baik itu kepala sekolah, guru, orang tua, dalam tim pelaksanaan perannya masing-masing. Tim melaksanakan perannya masing-masing dengan baik. Pembelajaran program. Dalam pembelajaran program ini, faktor-faktor pendukung pelaksanaan program, contohnya adalah koordinasi tim yang baik, kemudian kedua, guru melaksanakan pembelajaran dengan kreatif dan menyenangkan dalam memanfaatkan lingkungan sekitar, siswa dalam membuat produk kreativitas memanfaatkan lingkungan sekitar dengan bimbingan guru, mata pelajaran, dan wali kelas. Selanjutnya, siswa mengerjakan tugas dengan mandiri dan penuh tanggung jawab melalui pendampingan orang tua di rumah. Selanjutnya adalah kepala sekolah, komunitas praktisi, guru, siswa, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar sudah bersinergi dengan baik, saling menghargai, terbuka, dan saling memberikan motivasi untuk kemajuan sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Laporan. Dalam laporan dibuat oleh murid dalam bentuk produk hasil karya, kreativitas sesuai dengan bakat dan minat yang memanfaatkan lingkungan alam atau sekitar, dan dokumentasi pendampingan orang tua selama membuat produk di rumah. Laporan dipresentasikan oleh murid kepada murid lain yang sekelas maupun beda kelas, guru, mata pelajaran, dan tim juri melalui demonstrasi yang dilaksanakan di ruang kelas untuk siswa kelas 5 dengan pendampingan wali kelas. Pelaksanaan dilakukan selama 1 hari, yaitu sehari untuk kelas 5. Hasil laporan dari murid dievaluasi oleh guru mata pelajaran, tim juri, dan dievaluasi bersama dewan guru dan kepala sekolah. Selanjutnya, laporan kegiatan dibuat oleh koordinator acara, ketua panitia,
Koordinasi dilakukan dengan rapat setiap akhir bulan oleh internal panitia. Hasil rapat internal dilaporkan kepada semua warga sekolah sebagai tim dan pelaksanaan kegiatan. Pelibatan komunitas dan orang tua. Dalam pelibatan komunitas dan orang tua tersebut, dapat kami sampaikan bahwa strategi pelibatan komunitas sekitar sekolah, baik itu guru dan orang tua, dalam berkomunikasi dan berkoordinasi serta meminta orang tua untuk memantau dan mendampingi kegiatan murid selama di rumah. Mendukung program sekolah. Selanjutnya, mendampingi murid dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, dilibatkan langsung dalam hal kepanitiaan. Kelima, sebagai donatur dalam hal pendanaan program. Keenam, masyarakat yang beragam di luar komunitas sekolah dapat membantu murid dalam mengembangkan potensi sesuai bakat dan minatnya, misalnya petani sayur, kunyit, jahe, sebagai sumber informasi jalannya program. Terima kasih.